9 akan melaksanakan tugas modul 23, coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Nisamia Kasim, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Pangkep. Di sebelah kanan saya, Ernawati Arafik dari SMK Negeri 2 Pangkep. dan sebelah kiri saya, Nurlela dari SMK Negeri 4 Pangkep. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lela. Waalaikumsalam, Bu Nis. Apa kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Ya, pada hari ini Ibu Lela akan melaksanakan coaching ya, Bu? Ya. Ya, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk praobservasi ini. Yang pertama yaitu, apakah Bu Lela sudah menyiapkan rubrik penilaiannya untuk pelaksanaan coaching? Untuk hal itu, insya Allah saya sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan dalam penilaian, termasuk bagaimana IRPT saya sudah siapkan. Apa saja yang telah Ibu siapkan untuk pelaksanaan coaching, Ibu? Saya menyiapkan bagaimana saya mampu hadir penuh, kemudian saya bisa menyiapkan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana saya bisa menjalin kemitraan dengan coach, dan saya bisa mendengarkan secara aktif apa-apa keluhan dari si coach. Baik, Bu Lela. Jadi kompetensi apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching ini? Yang saya ingin kembangkan, sebenarnya yang paling saya ingin kembangkan adalah saya harus mampu mengutarakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga permasalahan yang coach alami atau hadapi bisa dia pecahkan sendiri dari kemampuan dirinya, dari potensi dirinya sendiri. Itu yang saya ingin. Baik, Bu. Dan bagaimana Bu Lela indikator ketercapaian coaching yang Ibu harapkan? Ya, saya ingin yang saya harapkan si coach ini mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, menemukan solusinya sendiri, dan mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada dirinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Baik, Ibu, saya kira persiapannya sudah sangat mantap. Selamat melaksanakan coaching. Sampai ketemu setelah coaching. Terima kasih, Bu Lela. Assalamualaikum, Bu Lela. Waalaikumsalam, Bu Nis. Apa kabarnya lo, Bu, hari ini? Ya, saya hari ini kurang fit lah begitu. Iya, Bu, saya melihat hari ini Bu Lela agak murung dan kurang bersemangat. Tidak seperti hari-hari biasanya Bu Lela itu ceria. Apa ada, Bu, yang bisa saya bantu, Bu Lela? Ini saya mau curhat sedikit. Boleh, Bu. Jangan sungkan ya, Bu Lela. Silakan. Jadi begini, Bu Nis, ya, akhir-akhir ini kan saya begitu banyak kegiatan. Saya mengikuti 2 kegiatan untuk pengembangan diri, terus di sekolah juga saya harus tetap stay. Kemudian di rumah juga saya juga dibutuhkan oleh keluarga saya. Memang sebagai wanita kita memiliki banyak tugas ya, Bu, banyak pekerjaan. Nah, bagaimana Ibu mengantisipasi semua pekerjaan yang banyak itu? Itulah, Ibu, akhir-akhir ini saya kedodoran untuk tugas-tugas saya itu. Ada yang saya selesaikan dengan baik dan ada juga yang harus tertinggal. Bagaimana cara Bu Lela untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertinggal itu, Bu? Jadi mungkin saya harus koreksi diri saya dulu, refleksi diri saya kurangnya di mana, sampai saya harus memperbaikinya, apa yang harus saya perbaiki. Jadi bagaimana Ibu memperbaiki semua yang kurang-kurang lagi, Bu, ya, semoga ke depannya ada solusi. Nah, bagaimana Ibu bisa melakukan rencana aksi ke depannya terhadap permasalahan yang Ibu hadapi?
Jadi rencananya saya akan mengatur waktu saya lagi dengan baik agar tanggung jawab saya dan tugas-tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana dengan cara Ibu mengatur waktunya supaya bisa terlaksana dengan baik? Mungkin saya harus lebih fokus ya untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan saya atau tugas-tugas saya. Kemudian saya mungkin harus mengambil waktu-waktu istirahat atau juga yang tidak memberikan kegiatan yang lain. Artinya kegiatan yang saya lakukan itu berjalan dengan baik dari saya sendiri sih. Luar biasa Bu Lela, rencana aksi ke depan. Bagaimana dengan komitmennya Ibu ke depannya? Jadi kalau masa berbicara komitmen Bu ya, jadi saya tetap akan berkomitmen tetap melaksanakan semua tugas-tugas saya dengan baik dan tanggung jawab saya. Kemudian saya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi saya agar apa yang saya ingin target dalam hidup saya ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kapan Ibu Lela mulai melaksanakan target-target Ibu tersebut? Ya secepatnya ya, mungkin paling lambat pekan depan. Ibu dukungan pasti Ibu Lela membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Siapa saja yang bisa memberikan dukungan terhadap komitmen yang telah Ibu lakukan ini? Jadi mungkin yang saya butuh dukungan dari rekan sejawat, keluarga, dan siswa-siswa saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuka pikiran Ibu Lela sehingga mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih banyak Bu Lela atas waktunya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah memberikan jalan, sudah membuka pikiran saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya sangat lega dan bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Terima kasih banyak Bu Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Lela? Apakah sudah selesai melaksanakan coaching Bu? Ya, alhamdulillah Ibu, saya sudah melaksanakan saya merasa agak apa ya, tapi mungkin masih ada kekurangan Bu yang saya harus tutupi dari pengamatan Ibu tadi. Ya. Apa saja yang Bu Lela telah lakukan tadi pada saat pelaksanaan coaching? Jadi tadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian sudah hadir penuh, kemudian saya tetap mendengarkan Bagaimana dengan pelaksanaan alur pilkanya Bu? Apakah itu sudah dijalankan tadi? ya, alhamdulillah kalau menurut saya sudah melaksanakannya. Tapi mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya angkat masih ada mungkin yang belum pas. Jadi saya minta koreksinya Ibu. Baik Ibu, catatan hasil observasi saya melalui alur pilka yang telah Ibu lakukan itu sudah sesuai, mulai dari Ibu menanyakan apa tujuan dari pembicaraan coach dengan coachee, Ibu mengidentifikasi masalah apa yang terjadi antara coachee dengan permasalahannya, Ibu menanyakan tentang apa rencana aksi ke depan untuk coachee bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya. Saya kira apa yang Ibu lakukan itu sudah memenuhi kompetensi dari Tirta ini. Terima kasih banyak Ibu, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, sedikit teman-teman. Kalau yang Waalaikumsalam Bu Lela.
Apa kabar hari ini Bu Erna ya? Alhamdulillah baik Ibu. Senang sekali ya Bu Erna bisa bincang-bincang dulu sebelum melaksanakan coaching. Begini Bu Erna ya, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya ingin tahu sejauh mana persiapan Ibu dalam rubrik penilaian. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian saya Bu sesuai dengan alur kita, di mana di situ ada tujuan identifikasi, rencana aksi dengan tanggung jawab. Begitu ya, jadi sudah dipersiapkan alur kita ya Bu ya. Kemudian dari coaching ini kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi dari coaching itu tentang kehadiran penuhnya, terus mendengarkan aktif, terus saya mengajukan pertanyaan yang berbobot buat coaching. Pada bagian kompetensi yang mana yang paling Ibu ingin dikembangkan secara spesifik? Yang saya ingin kembangkan yaitu bagaimana saya sebagai coach bisa mendengarkan secara aktif dan terhadap coaching saya mengajukan sebuah pertanyaan yang berbobot agar si coaching dapat mengungkapkan masalahnya. Baik Ibu, dan terakhir dari pembicaraan kita tentunya Ibu ingin ketercapaian coaching itu ada kemungkinan yang Ibu inginkan dari ketercapaian itu bagaimana? Saya menginginkan coaching itu menemukan sendiri permasalahannya Bu. Dia dapat menyelesaikan permasalahannya secara sendiri dengan mengutarakannya masalahnya kepada saya. Oke Bu, baik ya. Selamat Ibu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan sesuai yang Ibu harapkan. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Saya nantikan ya, kita ketemu lagi ya pasca coaching. Nanti kita ketemu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah saya sangat senang mendengar Ibu baik-baik saja. Tapi saya perhatikan Ibu sangat murung saya lihat hari ini. Ada apa Ibu? Iya Bu, sebenarnya situasi hati saya sekarang sedang tidak tenang karena kemarin itu saya ditegur oleh kepala sekolah Bu karena saya tidak mengikuti apel pagi. Itulah yang membuat suasana saya di sekolah menjadi canggung, tidak nyaman dan malu juga Bu ketemu dengan kepala sekolah. Oh, jadi Ibu habis ditegur ya sama kepala sekolah. Iya Bu. Mungkin apa ya masalahnya sehingga Ibu ditegur sama kepala sekolah? Iya Bu, sebenarnya inilah kenapa saya ingin bertemu dengan Ibu Erna supaya saya bisa menceritakan keluh kesah saya dan supaya saya juga bisa menemukan apa solusi dari masalah yang saya hadapi ini. Iya Bu, semoga saya bisa membantu masalah Ibu dan kita bisa memecahkan masalah Ibu dengan Ibu adanya di sini. Iya Bu. Jadi apa yang membuat Ibu ditegur sama kepala sekolah ini dan bisa Ibu atasi? Iya, sebenarnya permasalahan utamanya ini Bu karena di pagi hari itu saya agak kesulitan mengikuti apel pagi dikarenakan di pagi hari itu Bu saya mengantar anak-anak saya ke sekolah. Yang pertama saya mengantar ke SD, yang kedua saya mengantar ke TK, sehingga membutuhkan perjalanan waktu yang cukup lama. Jarak sekolah dengan rumah saya itu 8 km Bu, sehingga agak kesulitan untuk mengikuti apel pagi yang sangat cepat 7.15 sudah dimulai. Saya agak bermasalah dengan hal itu Bu, itulah yang menyebabkan saya bingung bagaimana mencari solusinya supaya saya kedepannya bisa tepat waktu lagi.
dalam kondisi ibu banyak pekerjaan begitu, mengantar anak ke sekolah, sebelum ke sekolah, mengakibatkan ibu terlambat ke sekolah dan ditegur kepala sekolah. Tentunya di sini apa yang bisa ibu lakukan supaya ibu bisa menjalani pekerjaan ibu itu dengan tepat waktu? Iya Bu, saya pun menyadari bahwa memang yang harus saya perbaiki dari diri saya sendiri adalah manajemen waktu. Mulai dari bangun pagi, bangun lebih cepat lagi, mempersiapkan anak-anak saya lebih cepat. Bahkan saya kan berusaha supaya anak-anak saya ini tidak begadang Bu, bisa tidur lebih cepat sehingga bangunnya pun bisa lebih pagi dan dalam keadaan yang nyaman. Itulah kendala saya Bu, semoga kedepannya saya bisa memperbaiki dari manajemen waktu saya dan manajemen anak-anak saya. Selanjutnya apa lagi yang bisa ibu lakukan selain dari bangun cepat, terus agar tidak ditegur ke sekolah dan tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan ibu yang lain? Apa selanjutnya yang akan ibu lakukan? Saya akan lebih mempersiapkan segala kebutuhannya memang di malam hari. Semua tas, buku anak-anak, kebutuhan saya sendiri, alat peralatan saya pada saat mengajar itu semua sudah harus saya persiapkan di malam hari Bu, sehingga di pagi hari semua siap diangkat dan tinggal berangkat. Luar biasa sekali Bu. Saya dengar di sini ibu sudah sangat bagus dalam mengambil sebuah penyelesaian dari masalah ibu. Alhamdulillah saya juga akhirnya merasa lega setelah mendengarkan susunan apa yang ibu mau capai, komitmen apa yang ibu mau lakukan ke depan setelah ibu sudah mengetahui penyelesaian ibu. Apa komitmen yang ibu akan ambil? Komitmen saya Bu, pertama manajemen waktu saya harus baik, manajemen waktu, mengatur segala kebutuhan dengan baik, berangkat lebih pagi sehingga urusan anak, urusan sekolah semua bisa terlaksana dengan baik. Di dalam ibu mengambil komitmen, apakah ada batasnya atau tidak terbatas, atau komitmennya ibu itu apakah memiliki batas waktu? Tidak Bu, komitmen saya harus memang sudah saya mulai sejak sekarang, mulai hari ini dan seterusnya. Saya sudah punya komitmen untuk berangkat lebih cepat, mengikuti apel pagi setiap harinya, dan semoga tidak ditegur lagi. Dalam menjalankan komitmen yang ibu lakukan, apakah ibu perlu dukungan? Tentu Ibu, dukungan kepala sekolah, dukungan rekan-rekan sejawat, tentunya dukungan anak-anak saya tentunya. Semoga kami bisa bekerja sama anak-anak pagi hari. Kita masing-masing punya tugas dan kewajiban. Sejak dini saya memperkenalkan mereka supaya bisa disiplin waktu, supaya kami semua bisa melaksanakan kegiatan setiap harinya dengan baik. Wah, ide ibu sudah bagus sekali ya, saya dengar. Semoga semuanya dapat terselesaikan Bu, dan ibu dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan lebih semangat lagi. Yang semangat ya Bu Nisa. Terima kasih banyak Bu Erna. Iya, sama-sama. Jangan bosan-bosan ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Alhamdulillah. Oke. Saya merasa juga sudah lega, sudah bisa menemukan masalah saya. Terima kasih Bu. Iya. Perhatikan. Ya, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu. Ya, tadi bagaimana perasaannya tadi Bu melaksanakan coaching? Alhamdulillah baik Bu, karena saya bisa menjadi pendengar buat si coaching. Apa yang sudah Ibu tanyakan tadi saat coaching? Saya sudah melakukan alur tirta Bu, saya menanyakan tujuannya. Saya juga sudah membuat si coaching itu mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya, dan membuat si coaching itu menemukan solusi dan lebih bertanggung jawab dari masalah yang dia hadapi. Ya, bagus sekali Ibu ya. Dari catatan hasil observasi saya, Ibu sudah menjalankan alur tirta
balik, sudah menanyakan tujuan, kemudian membuat identifikasi masalah dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menanyakan dengan rencana aksi, dan bentuk-bentuk tanggung jawab dari seorang coaching. Jadi pada kesimpulannya, catatan saya, Ibu telah melaksanakan coach dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu atas penilaian buat saya. Semoga saya bisa lebih meningkatkan lagi ke depan. Ditunggu aksinya Bu ya. Terima Siap kasih. Bu, sama-sama. Jadi Assalamualaikum Ibu Nisa. Waalaikumsalam Bu Erna. Hari ini Ibu Nisa mau melakukan coaching ya? Iya Bu, benar. Di sini kalau Ibu mau melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching ini? Iya Bu, ada 3 kompetensi yang akan saya lakukan kepada coach, yaitu pertama kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, tentunya melalui alur cerita. Dalam mengcoaching Ibu mengatakan tadi menghadirkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan. Tentunya Ibu sebagai seorang coach, indikator apa yang Ibu mau capai terhadap coaching ini? Indikator yang akan saya capai Bu, bagaimana seorang coach bisa menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Jadi kami sebagai coach hanya membantu dan membangkitkan supaya bisa. Assalamualaikum Bu Lela. Waalaikumsalam Bu Nif. Apa kabarnya lo Bu hari ini? Ya, saya hari ini kurang fit lah begitu. Iya Bu, saya melihat akhir-akhir ini Bu Lela agak murung dan kurang bersemangat. Tidak seperti hari-hari biasanya Bu Lela itu ceria. Apa ada Bu yang bisa saya bantu Bu Lela? Ini saya mau curhat sedikit. Boleh Bu, jangan sungkan ya Bu Lela. Silakan. Jadi begini Bu, Nesya, akhir-akhir ini kan saya begitu banyak kegiatan. Saya mengikuti 2 kegiatan untuk pengembangan diri, terus di sekolah juga saya harus tetap stay. Kemudian di rumah juga saya juga dibutuhkan oleh keluarga saya. Memang sebagai wanita kita memiliki banyak tugas ya Bu, banyak pekerjaan. Nah, bagaimana Ibu Lela mengantisipasi semua pekerjaan itu yang banyak? Itulah Ibu, akhir-akhir ini saya kedodoran untuk tugas-tugas saya itu. Ada yang saya selesaikan dengan baik dan ada juga yang harus tertinggal. Bagaimana cara Bu Lela untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tertinggal itu Bu? Jadi mungkin saya harus koreksi diri saya dulu, refleksi diri saya kurangnya di mana sampai saya harus memperbaikinya, apa yang harus saya perbaiki. Jadi bagaimana Ibu memperbaiki semua yang kurang-kurang lagi Bu ya, semoga kedepannya ada solusi. Nah, bagaimana Ibu bisa melakukan rencana aksi ke depannya terhadap permasalahan yang Ibu hadapi? Jadi rencananya saya akan mengatur waktu saya lagi dengan baik agar tanggung jawab saya dan tugas-tugas saya bisa terselesaikan dengan baik. Bagaimana dengan cara Ibu mengatur waktunya supaya bisa terlaksana dengan baik? Mungkin saya harus lebih fokus ya untuk menyelesaikan satu persatu permasalahan saya atau tugas-tugas saya. Kemudian saya mungkin harus mengambil waktu-waktu istirahat atau jeda yang tidak
luar biasa Bu Lela, rencana aksi ke depan. Bagaimana dengan komitmennya Ibu ke depannya? Jadi kalau masa berbicara komitmen Bu ya, jadi saya tetap akan berkomitmen tetap melaksanakan semua tugas-tugas saya dengan baik dan tanggung jawab saya. Kemudian saya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi saya agar apa yang saya ingin target dalam hidup saya ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kapan Ibu Lela mulai melaksanakan target-target Ibu tersebut? Ya secepatnya ya, mungkin paling lambat pekan depan. Ibu dukungan pasti Ibu Lela membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Siapa saja yang bisa memberikan dukungan terhadap komitmen yang telah Ibu lakukan ini? Jadi mungkin yang saya butuh dukungan dari rekan sejawat, keluarga, dan siswa-siswa saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa membuka pikiran Ibu Lela sehingga mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih banyak Bu Lela atas waktunya. Terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Sama-sama Ibu, terima kasih sudah memberikan jalan, sudah membuka pikiran saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Saya sangat lega dan bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Terima kasih banyak Bu Lela. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Erna. Tadi saya sudah perhatikan Ibu mengcoaching. Wah seru sekali Bu ya. Iya Bu. Ya. Di sini setelah saya lihat coaching yang Ibu lakukan, menurut Ibu tadi yang Ibu lakukan itu, yang Ibu laksanakan apa sudah sesuai dengan alur Tirta? Iya Bu, alhamdulillah saya telah melakukan coaching terhadap rekan sejawat Ibu Nurlela. Semua urutannya sudah melewati alur Tirta, bagaimana menetapkan tujuan dan bagaimana mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Koci, bagaimana rencana aksi ke depan untuk Koci lakukan dan bagaimana Koci bertanggung jawab terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Iya, saya juga sudah melihat tadi Ibu melakukan coaching. Tentunya pada saat Ibu melakukan coaching itu, saya juga sudah nilai sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu juga menanyakan tujuan, Ibu juga sudah menanyakan terhadap coaching identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, terus Ibu juga sudah menanyakan bentuk tanggung jawabnya si coaching. Ibu sebagai coach di sini sudah sangat bagus dan perlu ditingkatkan, lebih ditingkatkan, dan jangan sungkan-sungkan menjadi seorang coach. Semangat ya Bu belajarnya. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu Erna. Iya sama-sama. Mari Bu. Terima kasih banyak.